Halo men, gimana kabarnya hari ini? Jangan lupa tersenyum ya, dan jangan lupa cuci tangan. Oke, nggak usah lama-lama lagi. Terima kasih ya sudah menonton di Melodi Cerita. Kita akan lanjutkan keseruan dari episode sebelumnya. Oke kawan, kita mulai perjalanan imajinasi cerita ini. Chapter kali ini akan seru banget kawan, dan langsung aja kita mulai. Pada chapter ini semuanya kaget karena kedatangan sang Raja Bandi. Bahkan Luohu kecil pun dianggap sangat kuat oleh Raja Bandi, sampai-sampai Raja Bandi pun mau mendatanginya. Raja Bandi pun berkata, dia pikir Luohu adalah pria yang sangat galak dan kuat, namun ternyata dia hanyalah anak kecil. Namun begitu, aura membunuhnya yang tersembunyi di tubuh mungilnya sangatlah tidak bisa diremehkan. Kedatangan Raja Bandi pun juga membuat Luohu kaget karena Raja tertinggi Asura pun akhirnya menemuinya. Raja Bandi pun lalu menanyakan, dari mana Luohu dapat pisau itu? Mendapat pertanyaan itu pun, Luohu akhirnya menjawabnya. Dia mendapatkan itu dari kapal surgawi kuno. Di sana dipenuhi berbagai macam senjata, jadi dia mengambil saja. Jawaban Luohu pun membuat Raja Bandi tersadar kalau Luohu adalah anak yang diculik oleh Asura yang kesepian dengan taring panjangnya tahun lalu. Lalu Raja Bandi pun bertanya pada Luohu apakah Luohu mengizinkannya menyentuh dadanya. Lalu Luohu pun mengizinkannya. Saat Raja Bandi memegang dadanya, dia pun merasakan bekas luka yang sangat dalam. Dan apakah itu adalah tanda kematian? Luohu telah melewati sangat banyak rintangan. Hal itu pun membuat Raja Bandi mengingat masa kecilnya. Dulu dia sering dipukuli oleh ayahnya. Ayahnya adalah petarung kelas 1 Asura. Sang ayah memukuli Raja Bandi karena baginya Raja Bandi menghancurkan martabatnya. Itu semua karena sang Raja Bandi berpenampilan sebagai wanita. Mendapat perlakuan itu pun, Raja Bandi berkata dia hanya ingin menjadi seorang gadis. Dia merasa untuk itulah dia dilahirkan. Jadi mengapa Raja Bandi tidak bisa memilih takdirnya? Sang ayah pun marah dan berkata jangan banyak omong. Jika sekali lagi Raja Bandi berbicara, dia akan membunuhnya. Dan akhirnya Raja Bandi pun bangkit dan berkata pada ayah dan pamannya, dia akhirnya mengumpulkan keberanian untuk mengambil langkah ini. Dia pun memotong tangannya sendiri. Dia pun merasa kalau dirinya barulah dilahirkan kembali. Melihat itu pun ayahnya semakin kesal. Dia pun berkata sang Raja Bandi sangatlah aneh dan kali ini dia benar-benar akan membunuhnya. Namun sayangnya belum ayahnya bergerak, sang Raja Bandi pun akhirnya berlari ke arah ayahnya membawa pisaunya. Dia pun menusuk mata sang ayah sampai buta. Dia melakukan itu karena baginya ayahnya sangat mengecewakannya. Karena hidupnya sebenarnya adalah miliknya sendiri, dia berhak menentukan takdirnya. Dia pun lalu membunuh semua paman-pamannya juga. Dan setelah semuanya terbunuh, dia pun malah bertanya pada dirinya sendiri bagaimana dia bisa melakukannya. Dia membunuh mereka semua sekaligus. Lalu tiba-tiba tepat di belakang Raja Bandi hadirlah Liao Ji yang berkata ulat itu membentuk kepompong lalu menembusnya dan terbang ke angkasa. Asura yang terbangun memiliki aroma khusus di tubuhnya. Aroma itulah yang membuatnya menemukan Raja Bandi. Raja Bandi pun bertanya-tanya siapakah dirinya, namun sayangnya Raja Bandi malah diculik. Dia pun dilempar Liao Ji dan diinjak kepalanya sampai hancur. Dia pun seperti Luohu pada saat itu. Dia pun bangkit dan ditemui oleh Yingji.
Yingji pun berkata kalau Raja Bandi adalah orang yang jenius. Perkembangannya di sini sangatlah luar biasa. Dan selama dia bisa bertahan, dia bisa melakukannya. Mendengar itu pun, Raja Bandi kesal dan dia mengambil pisaunya untuk menusuk Yingji. Dia pun berlari keluar dan mengatakan kalau dia bisa bebas kali ini. Dia terbebas dari kapal surgawi kuno itu. Dan cerita pun dibawa ke saat ini. Dia berkata pada Luohu setelah memegang dadanya, kalau 5 indera melawan Tuhan adalah hal yang sangat luar biasa. Bahkan setelah dia menyentuhnya, dia saling mengenal. Raja Bandi pun sangat menyukai Luohu. Itu sangat bagus. Luohu dan dirinya adalah orang yang aneh. Mereka selalu dipenuhi amarah. Jadi, Raja Bandi pun membuat keputusan Luohu melakukan ini dengan alasan keadilan Asura. Dan dia tidak bersalah. Keputusan Raja Bandi itu pun membuat semua orang yang ada di sana kaget. Dan dia pun berkata lagi pada Luohu, karena Luohu datang dari reruntuhan kapal surgawi, dia harus memperhatikannya. Dan Luohu pun berkata, sama sepertinya. Raja Bandi pun berkata lagi, dia selalu ingin tahu seperti apa Asura yang telah menyelesaikan latihan abnormal itu. Dan sekarang adalah kesempatannya. Lalu dia bertanya pada Luohu, apakah Luohu siap? Luohu pun terkaget karena ternyata Raja Bandi menyerangnya sampai menghancurkan gedung yang ada di sana dan melemparnya keluar. Dia sangat ingin tahu apa yang telah dia pelajari dari Liaoji dan Yingji, dan dia meminta Luohu untuk menunjukkan padanya. Setelah itu Luohu pun tidak tinggal diam, dia mencoba untuk menebas sang Raja Bandi, namun sayangnya Raja Bandi berhasil memegang kepala Luohu dan melemparnya ke bawah. Lemparan itu sangatlah dahsyat dan boom. Semua yang ada di sana kaget karena sang raja pun akhirnya sampai turun tangan melawan Luohu. Luohu pun yang terkena serangan itu sangatlah kesakitan dan tersiksa, dan Raja Bandi pun bertanya padanya bagaimana rasanya terkena racunnya. Dan dalam seketika wajah Luohu langsung bengkak dan ternyata tangan Raja Bandi terkena tebasan dari pedang Luohu tadi, dan Luohu pun meminum darah Raja Bandi yang tersisa di pedangnya. Darah itu bisa mendetoksi racunnya sendiri. Semakin banyak, semakin bagus. Kali ini racunnya sudah tidak ada gunanya padanya. Luohu pun bangkit dan menebas Raja Bandi. Namun sayangnya, Raja Bandi pun membuat pelindung yang tidak bisa ditembus oleh Luohu. Raja Bandi pun berkata, dia adalah raja yang telah mengalami banyak pertempuran. Bangsa Asura menghormatinya bukan karena kecantikannya saja, tapi karena pengalamannya dahsyat. Dia pun membangkitkan kekuatan yang sesungguhnya, dan itu membuat Luohu terpental karena api beracun berubah menjadi benda nyata dan menghalangi pisaunya. Bahkan gas beracunnya terus-menerus mengikis tubuh dari Luohu. Setelah itu Raja Bandi pun bertanya pada Luohu, pernahkah dia melihat kekuatannya? Luohu pun malah berkata dia tidak akan kalah dan dia tidak akan menyerah. Dia pun mengambil posisi siap bertarung lagi. Tapi bagi Raja Bandi itu tidak akan pernah terjadi. Luohu hanya menipu dirinya. Karena pertempuran telah berakhir, dia hanya perlu mengatakan selamat tinggal kepadanya sekarang. Luohu pun yang mendengar itu sangatlah kesal, dan Raja Bandi mengatakan dia merasakan kemarahan dari Luohu. Temannya telah membentuknya, jadi apakah dia hanya memanfaatkan orang saja? Karena itu semua tidaklah berguna. Raja Bandi benci orang yang tidak menggunakan talentanya dengan baik. Jadi mengapa Luohu tidak berusaha lebih keras lagi dan menjadi setara dengannya? Semua bangsa Asura yang ada di sana pun terkaget-kaget mendengar sang Raja Bandi mengatakan itu.
Bahkan sang raja pun setuju kalau Luohu sangatlah kuat. Akhirnya, setelah bertahun-tahun Raja Bandi menjadi raja, akhirnya muncullah raja baru Asura. Sedangkan di posisi Luohu, dia pun masih bertanya apa yang harus dia lakukan. Raja Bandi pun menjelaskan dengan sangat bijak kalau gelar raja akan segera keluar untuknya. Luohu tidak akan dikenal jika tanpa melalui tes yang sebenarnya. Bukan hanya dia, tapi dua raja Asura lainnya juga ingin menyapanya. Dan tiba-tiba Luohu pun merasa Siyu berkata padanya. Siyu berkata, lakukan saja dan ikuti kata hati dari Luohu. Dia harus berani mempertahankannya. Siyu akan selalu mendukungnya. Mendapat pikiran itu pun, Luohu mempertimbangkan tawaran yang menjadi raja. Dan dia bertanya pada Bandi, apakah dia ingin Luohu menyapa dua raja lainnya. Dan Raja Bandi pun berkata, ya, bertemu mereka adalah hal yang bagus untuk Luohu. Dan akhirnya Luohu pun dengan percaya dirinya menatap sang Raja Bandi dan bertanya padanya, apakah sang Raja Bandi ingin Luohu membunuh banyak orang lagi. Namun sayangnya cerita pun selesai sampai di sini kawan. Dan langsung lanjut ya ke chapter selanjutnya. Jangan lupa like serta subscribe kalian dan sampai jumpa.